Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D, yaitu channel yang menjelaskan tentang seni budaya daerah Jawa dan spiritual. Oke, langsung saja masuk pada konten. Dan pada hari sebelumnya saya sering menjumpai pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Kenapa Pak D tiap kali saya nonton jaranan dan dengar alunan gamelan, kaki dan sekujur tubuh saya kok bergetar? Ada lagi, bagaimana Pak D cara mendapatkan indang? Ada lagi, orang kesurupan itu terkadang matanya terbalik kelihatan putih saja, tapi ada yang melotot seperti orang marah. Tolong jelaskan ya Pak D. Terkadang dari kalangan penonton kok bisa ikutan dadi, itu gimana ya Pak D? Oke, baik, akan Pak D jawab dan Pak D bahas. Simak selengkapnya video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tolong dijempol, silahkan berkomentar dan tekan lonceng. Komentar yang pertama, kenapa Pak D tiap kali saya nonton jaranan dan dengar alunan gamelan, kaki dan sekujur tubuh saya kok bergetar? Sekarang Pak D jawab, bisa jadi Anda orang yang masih terlalu awam tentang dunia jaranan. Apabila Anda sebagai penonton, memang di saat Anda menyaksikan pentas jaranan, lebih-lebih bila mana jaranan tersebut menginjak detik-detik adegan dadi kesurupan, serta Anda melihat kukus asap dupa dan mencium aroma dupa tersebut, juga Anda mencium bau kembang, diiringi dengan suara selompret gamelan dan cemeti yang seru. Tentunya kan Anda takut bila mana Anda ikut kesambet atau Anda katut kesurupan, mungkin begitu ya. Makanya kaki Anda dan sekujur tubuh Anda ikut gemetar. Sebaiknya bila mana Anda sampai ketakutan seperti itu, cepat-cepatlah pergi untuk meninggalkan area pertunjukan tersebut. Atau setidak-tidaknya bila mana Anda ingin tetap menonton, ya menontonlah agak jauh dari tempat pertunjukan, minimal ya 20 meter ya. Kenapakah demikian? Karena nanti bila mana Anda paksakan dan rasa ketakutan dalam hati Anda itu Anda tahan, bisa jadi tidak lama lagi Anda akan katut kesurupan. Sedangkan hati Anda tidak berkeinginan atau tidak bersedia untuk kesurupan. Tetapi tidak semua kejadian seperti itu. Biasanya orang yang bisa katut kesurupan itu adalah orang yang memang dalam hatinya sudah bersedia atau ingin merasakan kesurupan. Sampai di sini paham? Untuk yang selanjutnya, bagaimanakah Pak D cara mendapatkan indang? Seringkali ya ini dipertanyakan, bagaimana Pak D cara untuk mendapatkan indang, bagaimana untuk mendatangkan indang. Dengarkan baik-baik ya, sepengetahuan Pak D, biasanya orang yang sengaja untuk mencari indang itu seperti ini. Dengarkan ya. Suatu misal kamu menginginkan mencari indang, dan di suatu tempat ada sebuah tempat yang keramat dan angker. Bisa jadi itu adalah pandangan untukmu untuk mendapatkan indang dari situ. Biasanya langkah awal, di rumah pun kamu sudah menyediakan sebuah tempat untuk indang yang mau kamu datangkan. Bisa jadi sebuah kamar yang kamu siapi dengan sesajen. Selanjutnya, tempat keramat yang akan kamu ambil indangnya, tentu saja kamu bila mana ke situ membawa oleh-oleh, bisa jadi dupa, bisa jadi minyak dupa, bisa jadi minyak wangi, bisa jadi berbagai macam bunga, bahkan sesaji. Dengan cara kamulah indang yang ada di situ kamu ajak, kamu panggil dengan cara kamu. Bila mana kamu belum paham, kamu bisa menanyakan kepada bobo kamu masing-masing. Tentunya bobo kamu semua banyak yang tahu bagaimana cara mengajak indang, bagaimana cara untuk merujuk indang dan lain sebagainya. Untuk ini tidak perlu Pak D panjang lebarkan ya. Sampai di sini saya rasa kamu paham. Terus yang selanjutnya, orang kesurupan itu terkadang matanya terbalik kelihatan putih saja, tapi ada yang melotot seperti orang marah. Tolong jelaskan ya Pak D. Memang seperti itu. Orang itu dikala kesurupan, di saat kono onggro atau roh tersebut mau masuk,
biasanya ngececer-ngececer, matanya melotot, bahkan terbalik hanya kelihatan putihnya saja. Kenapakah demikian? Karena di saat roh tersebut mau masuk ke dalam jiwa raga seseorang, yang pasti roh tersebut bertentangan dengan jati diri seseorang atau jiwa murni seseorang. Sekali lagi Pak dikatakan, di saat roh mau masuk ke dalam jiwa raga seseorang, ya kan? Atau di saat roh tersebut sedang masuk ke dalam jiwa raga seseorang, tentunya orang tersebut jiwanya kan tidak kosong. Orang tersebut kan punya jati diri yang murni. Jadi roh tersebut bergesekan atau bisa dikatakan crash, ya bahasa gampangnya, roh tersebut crash dengan jati diri seseorang. Makanya di awal kesurupan orang itu ngececer kaku mulak-malik, matanya pun mendelik-mendelik, hanya kelihatan putihnya. Terus selanjutnya, bila mana roh tersebut sudah mapan atau masuk ke dalam jiwa seseorang, ya, nanti perlahan-perlahan mata orang tersebut hanya melotot seperti orang marah. Bahkan matanya tersebut merah. Bahkan ada bila mana orang tersebut sedang marah-marah, matanya kan merah, melotot-melotot. Jadi orang itu pun setengah kerasukan. Sampai di sini paham? Selanjutnya, terkadang dari kalangan penonton kok bisa ikutan dadi, itu gimana Pak Di? Ini memang lucu dan memang banyak sering terjadi. Dari kalangan penonton itu ada juga yang ikut dadi, ada juga yang ikut kesurupan. Bisa jadi kalangan penonton tersebut juga anggota atau pemain jaranan. Akhirnya rasa ingin itu tidak terbendung, akhirnya dia pun ikut dadi. Suatu misal kamu main jaranan, terus dari kalangan penonton itu tahu-tahu kok masuk terus dadi. Ya tergantung kamu lah. Bisa jadi Anda menyikapi lebih bijak. Penonton yang dadi tersebut Anda rawat bagaikan adik atau asuhan Anda sendiri. Tetapi bila mana penonton yang masuk ke gelanggang kamu dadinya itu ngamuk, suatu misal buangi sajen, buangi barongan, nyeletai kancane, nendangi kancane, atau nyeletai pemain asli, sebaiknya ya penonton itu kamu tangkap, kamu gujer, kamu bawa keluar. Masa bodoh biar diurusi teman-temannya. Namun bila mana penonton itu jogetnya juga bagus, alunannya enak, dan dadinya itu bisa membuat penonton lain terkesima, ya biarin aja, kita perlakukan dengan baik sejauh penonton tersebut tidak melakukan kerugian bagi kita. Mudeng ya Mas ya. Terus bisa jadi atau ada lagi itu adalah trik settingan. Seolah-olah orang yang dadi tersebut adalah benar-benar penonton murni agar terkesan ada roh atau salah masuk, dadi salah masuk. Bisa jadi seperti itu. Bahkan rombongan Pak D dulu pun seringkali melakukan seperti itu. Ada panjak kendang, tahu-tahu dadi semua dijejekin diobrak-abrik. Ada pula panjak saron, tahu-tahu dia dadi tutuke saron dibuang. Oke, semoga video yang Anda lihat kali ini bisa Anda pahami dan memberikan sebuah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.